Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan besar kita, habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang saya persilakan dia untuk membacakan surat At-Taubah. Saya mengatakan surat At-Taubah ayat 19. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Di sini Saya punya sebuah game. Nah, ini anggap sebagai ujungnya. Kalau saya putar gini, nah berarti itu nunjuk kamu. Ya. Kamu harus merosting lah intinya. Jadi pandangan kamu terhadap kita semua itu apa? Satu-satu, misalnya pandangan kamu terhadap Salpa itu apa? Pandangan kamu terhadap dia itu apa? Menurut kamu itu kita ini gimana gitu? Bisa dimulai? bisa. Harus main. Jadi mulai dari siapa dulu nih? Saya. Aku. Oh iya. Sama dulu sama. Jadi Salma ke sana. Oke. Jadi waktu pertama saya lihat Salma itu orangnya lumayan pendiam ya gak sih? Iya. Nah, benar kan? Waktu awalan juga kan saya tuh duduk. Terus kayak, aku boleh gak duduk di sini? Dia tuh kayak ngangguk doang. Jadi saya tuh ngerasa kurang dikasih sambutan gitu. Terus abis itu tuh ternyata waktu beberapa hari kemudian ternyata dia tuh orangnya asik juga gitu. Wah, nih orang asik nih gitu. Jadi saya juga mau temenan sama dia gitu. Kalau maksud pilih temen ya, tapi kan kalau temenan sama orang asik itu lebih gampang gitu, lebih enak, frekuensi lah intinya. Terus kalau misalkan ini apa sih, ngobrol juga dia asik gitu. Abis itu bagus lah dia kalau dijadiin tempat curhat gitu. Dia bakalan nerima cerita kita gitu, bakalan ngasih solusi juga. Pokoknya dia tuh positive vibes. Tapi ada beberapa hal negatif yang pernah saya temuin di dia gitu. Sebutin dong hal negatifnya apa? Hal negatifnya, kamu itu terlalu cuek terhadap tugas sekolah. Iya, benar. Saya tuh pandangan saya ke Salma tuh gini, kok dia bisa sih secuek itu gitu ke tugas. Padahal tugas itu penting gitu. Wajib tugas itu. Pandangan saya itu gitu ke kamu. Jadi kayak saya itu lumayan heran gitu. Oh ternyata emang gitu. Nggak semua orang itu peduli sama tugasnya gitu. Nggak semua orang itu mampu mengerjakan tugasnya, ternyata gitu. Tapi dari situ juga saya jadi tahu gitu kalau nggak semua orang di dunia ini tuh bener-bener fokus ke tugasnya, dan itu ada orang yang kayak gitu juga. Jadi gimana? Jadi kalau misalnya kamu ngobrol yang pertama kali aku cuek, sebenarnya enggak, soalnya itu kan baru masuk banget ke 10 IPS 1. Jadi aku berusaha sosialisasi tapi dengan cara aku sendiri. Kalau misalnya ya pendiam gitu, itu emang akunya terlalu introvert sih. Tapi kalau misalnya udah kenal sama orang-orang baru ya tau lah kayak gimana. Udah itu. Kalau misalnya buat tugas juga ya nggak bisa dirubah, itu mah emang aku udah cuek kebiasaan banget dari SMP juga kayak gitu. Jadi aku berteman sama kalian tuh mau coba berusaha jadi kayak gitu lah. Jadi bener-bener aku pinter banget sama tugas sih. Nah, aku ada saran buat kamu. Sarannya itu gini, setiap orang kan punya cita-cita. Aku tanya nih sama kamu punya cita-cita kan? Punya. Nah, kamu itu mau dong cita-cita kamu tercapai. Gini, apapun halnya, apapun cita-cita kamu, pasti kamu itu ada apa sih namanya, ada usaha buat wujudin cita-cita kamu. Dengan belajar mungkin emang ya banyak orang bilang nilai itu nggak akan menjamin kesuksesan kita, benar. Nah, tapi nilai itu adalah sebuah pembuktian hasil usaha kamu. Kalau kamu belajar
kamu belajar, kamu bersungguh-sungguh, pasti waktu nanti kamu sukses itu kamu bakal lihat ke belakang, oh dulunya itu saya tuh gini banget gitu. Iya, saya itu kayak berusaha banget biar bisa jadi sesukses ini, dan alhamdulillah ya perjuangan saya itu nggak sia-sia, saya itu bisa sukses. Jadi ada hal yang akan kamu banggakan ke anak cucu kamu nanti di masa depan. Contohnya itu. Iya. Gak sempat mikir ke sana sih, jadinya kayak ya udah deh gitu. Terima kasih. Sama-sama. Sok putar lagi deh. Enggak, Salpa ya. Oh iya benar. Salpa itu kayak apa? Pas Pertama lihat sih pendiam banget. Kayak bener-bener introvert ya. Dia lebih introvert dari kamu, Mak. Gini, apa ya? Pendiam tambah lagi kalau diajak ngobrol kadang responnya ngangguk. Ngangguk dong. Jadi makanya kalau misalnya mau interaksi sama dia teh takut. Harus banyak ngomong supaya dia juga banyak ngomong, tapi kadang kita banyak ngomong teh dia malah makin diam. Iya. Ini Mei. Asli kan makin diem kalau kita banyak ngomong deh. Macam waktu tadi juga ngobrol sebentar sama dia, terus dia ngeluarin banyak kata-kata teh, wah kejadian langka nih. Serius. Kayak di kelas juga kan dia diam gak pernah ngumpul-ngumpul sama kita gitu. Saya tuh mikirnya gini, dia ngerasa terkecilkan gak ya gitu, gak enak banget gitu sama kamu tuh ngerasa terkecilkan gak sih di kelas gitu, takutnya kamu tuh ada tersinggung sama kita makanya kamu diem gitu. Jadi kenapa kamu tuh diem mulu di kelas teh? Emang dari dulu sih nggak pernah, atau bukan nggak pernah sih, emang jarang interaksi sama orang baru, apalagi soalnya butuh waktu buat apa sih, buat nyaman sama orang baru. Jadi nggak setiap pertama kali ketemu langsung akrab, langsung gini itu. Jadi kayak butuh waktu banget buat kenal banget sama orang lain. Soalnya aku juga teman SMP ketika corona paling itu tuh, kan corona lama banget kan. Iya. Nah itu tuh waktu yang aku butuhin buat deket sama dia sampai sekarang tuh sampai deket banget gitu. Soalnya nggak bisa cuma 1 hari, seminggu, sebulan gitu buat Berarti deket sama sekitar orang. 2 tahun dong ya? Enggak 2 tahun juga, tapi kalau emang banyak bicara gitu di chat, di kayak tatap muka gitu, banyak ngobrol itu bisa dekatnya tuh sebentar. Contohnya sama-sama. Apalagi sama-sama kayak sebangku, banyak ngobrol gitu, jadi kayak lebih mudah lah gitu buat kenalnya. Nah, kalau saran dari aku ya, kita anak apa? IPS. Sosial itu adalah hal yang paling dibutuhin. Tanpa sosial, tanpa interaksi, kita itu nggak akan bisa akrab sama seorang orang. Jadi kan kalau yang saya dengar dari cerita kamu barusan, kamu itu tipe orang yang nunggu dideketin dulu, Yes, yang bisa ngedeketin orang lain duluan. Jadi terlalu takut lah ya intinya. Nah, jadi menurut saya, karena kita anak sosial, karena kita anak IPS, berarti harusnya tingkat kesosialan kita itu tinggi. Nah, menurut saya, kamu itu jangan nunggu dideketin dulu, jadi kamu juga harus belajar ngomong sama orang lain, belajar ngobrol, membuka topik, apapun itu kayak apa ya, basa-basi, sekedar basa-basi, bener. Nah, kalau misalkannya kamu diem aja gitu, nunggu orang deketin kamu itu kan kadang apa ya, kadang ada yang cuek, ada orang yang peduli, ada yang enggak, ada yang menghormati, ada yang enggak. Nah, jadi lebih baik kamu juga harus belajar berinteraksi, ngedeketin orang duluan gitu. Kayak aku SKSD. Asli aku teh belajar coba tadi di di perpustakaan kan aku kenalan sama yang anak MIPA 4 ya. Aku teh coba kenalan gitu. Misalkan tidak aku sama mencoba jadi ekstrovert lah ya intinya, tapi dia nggak tahu mungkin aku introvert. Kayak gimana ya, kayak takut gaje gitu. Kadang orang yang kita berusaha deketin tuh kayak pengen kenalan nih sama dia, tapi dia juga sama-sama pendiam kayak kita. Jadi kayak pendiam ngedeketin pendiam, dia diam sama-sama diam kan.
jadi susah gitu ceritanya juga. Nah sebelum itu tuh jadi kita tuh harus lihat dulu nih situasi kayak gimana, misalnya harus dideketin. yang mana harus dideketin pasti kan kelihatan siapa orang yang aktif siapa enggak. Nah kita tuh harus ngedeketin orang yang aktif, yang bukan berarti yang enggak aktif, bukannya berarti yang enggak aktif itu enggak kita deketin juga gitu. Tapi gitu kalau misalnya kita pengen kenal lebih dulu gitu, ngajak kenal lebih dulu dan dapat respon yang baik itu sama orang yang aktif juga gitu. Jadi sama-sama ini nih nyambung lah intinya. Ya gitu dapat diterima. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Sekarang Mei kalian. Aduh Abi. Aduh Abi. Aduh. Iya. Halo. First time kamu ketemu Lia kayak gimana sih tanggapan kamu misalnya dari sisi positif dan negatif? Awalnya asli mungkin karena Lia pendiam ya awalan itu. Saya nilainya dia cukup aja. Ngeri si paling Beneran kayak apa ya? Kan kalau orang pendiam itu ya diam gitu biasa, tapi masih kelihatan ini dia pendiamnya pendiam yang kayak apa ya? Banget gitu. Pendiamnya itu tambah gak enak. Jadi kayak kalau ini juga ayo sama aku gitu. Kan aku pernah mau ke kamar mandi terus kayak bingung sama saya. Yaudah yuk sama aku, dia tuh kayak takut sama saya, padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya merasa ditakuti sama dia. Jadi saya pikirnya wah dia cupu nih. DDM. Terus tapi awalan kesini ternyata asik gitu, orangnya suka ngelawak gitu. Suka ngelawak gitu. Sama kalau misalnya cerita juga asik banget sama Lia. Lagi diajak gibah. Serius? Benar. Bener, paling nyambung sama dia kalau hal begituan. Jangan cepu ya. Enggak lah. Gak ada sisi negatifnya sih. Kayak Harus bisa pintar-pintar milih temen yang kayak gini kayak gitu. Apalagi SMA tuh masa-masa terakhir buat nyari temen yang kayak gitu. ya intinya kalau saran dari saya buat kamu itu harus pintar milih teman, harus pintar pilih pergaulan gitu. Meskipun kamu pendiam, tapi kalau misalnya gabung sama kita nih, misalnya di kelas yang lebih aktif gitu, tapi dalam hal yang positif gitu, dalam hal yang baik, itu bakalan bagus banget sih. Jadi ke kamunya juga bahwa efek yang positif juga gitu. Misalkannya kita nih kan ya, kalau tugas belum dikerjain suka minta tugas nih. Nah, dia kan di situ ada sisi positifnya, kita juga jadi kayak mikir sama-sama nih ya. Kadang juga kerja sama dengan kita nawan. Nah, itu sisi positifnya kalau ini di pintar-pintar milih pergaulan ya. Oke, siap. Oke, maaf ya kalau misalkannya tanggapan saya ke kalian nggak sesuai sama yang sebenarnya terjadi, tidak apa. Makasih udah kasih komentar. Kamu dulu deh yang bicara kenapa jadi yang pas pertama. Bisa sih kan? Gak apa-apa. Ya karena pas awal masuk tidak gimana ya? Kayak takut gak punya teman, takut gitu. Jadi kayak mau ngedeketin teman teh asal gimana gitu. Takut responnya jelek. Benar gitu. Jadi takut disebut gaje gitu. Sama aja kayak Salva kalau gitu. Iya. Iya nggak sih? Tapi kalau sekarang jelek masih aja. sekarang sih enggak. Lebih banyak ini interaksi lah. Bagus. Udah ada terbiasa gitu. Udah ada perubahan dan meningkat gitu. Udah gitu. Terima kasih. Rolling lagi dong. Tapi aku di blacklist ya. Ya, Ini udah. aku di blacklist. Sapa. Aku dulu dong, Pak. Pandangan aku Dan yang pandangan aku ke Salma pas pertama kali deket tuh kayak Salma tuh tipe orang yang nyeremin gitu loh. Jadi kayak kayak mau kenalan tuh segan gitu loh. Kayak kadang dia suka duduk tiba-tiba di dekat aku, terus boleh gak duduk di sini, terus tiba-tiba nulis nggak ngobrol sama sekali terus pergi. Sebenarnya gitu juga, jadi kayak dia lebih sibuk sama dunianya sendiri daripada dunianya yang di sekitarnya gitu loh. Jadi nggak peduli apapun itu, kelihatannya sih dulu begitu, tapi kalau sekarang bisa tahu lah gitu sama gimana. Kalau
Kalau kadang suka ketawa sendiri jadi ikutan ketawa. Jadi happy virus gitu. Happy virus banget. Pokoknya kalau sama ngelawak tuh pasti ada deh part aku ketawa ikutan gitu loh. Karena menurut aku tuh sama tuh kayak tipe-tipe temen yang gimana ya, kayak enak gitu buat diajak temenan. Karena emang nyambung juga kalau ngomong, kalau ini ketawa itu ketawa. Kadang kayak emang seru aja sih, cuma kalau sisi negatifnya kayak yang media tadi, kalau dikasih tahu tuh kadang bebal gitu loh. Jadi kayak susah dikatain, susah banget buat misal kerjain tugas ini, kerjain tugas itu. Kadang sama tuh bodo amat kayak udahlah nanti aja kerjain di rumah, nanti aja kerjain di rumah. Pas besoknya ternyata nggak bawa tugasnya sama sekali. Tapi dari itu kamu ada rasa jijik nggak ke aku kalau misalnya dia apaan sih nggak ngerjain tugas mulu? Enggak ya? Kalau jijik sih enggak ya, cuma kadang greget gitu loh. Greget asli enggak. Ya kok dia enggak ngerjain tugas sih? Padahal tugas Udah itu dikasih tahu ya. benar-benar penting. Sama kalau dilupain tuh ngaruh ke nilai kita sendiri. Jadi kalau lihat sama tuh kadang kayak ngelihat diri aku yang dulu yang jarang banget kerjain PR kayak. Dan itu sebuah penyesalan buat kamu kan pasti. Kalau aku kadang ngebayangin kalau aku lebih rajin pasti aku jadi gini, jadi itu. Pasti sekarang tuh lebih baik daripada sekarang. Iya. Aku kadang kayak nyesalin sama banget kenapa sama suka ngelantarin tugas gitu. Ya menurut sama bener apa enggak? Kalau buat pertama sih kan aku suka duduk di bangku kamu tuh waktu kamu masih bangku sama Mirna. Itu tuh emang waktu aku ini sama si Bang takut kalau emang ada niatan buat ngobrol sih ada, cuman kayak aku ngurungin niat lagi gitu. Oh dia lebih sibuk sama handphonenya sendiri kan, kamu tuh selalu 24 jam ke handphone deh kayaknya. 24 Kalau per 7. 24/7 enggak sih. Tapi Kak, aku biasanya buka HP itu buat nyari topik gitu loh. Soalnya aku seret banget soal topik. Jadi kayak aku scroll ada yang seru aku liatin ke sama, scroll liat ada yang baru liatin ke sama, terus tiba-tiba kita ketawa sendiri. Nah itu tuh tujuan aku loh buat scroll HP mulu, apalagi di Twitter kan banyak meme gitu. Jadi aku tadi tunjukin kita ketawa. Jadi kayak sebenarnya aku main HP tuh nggak cuma apa ya kayak katanya bodo amat, enggak. Aku kadang sengaja se-effort itu buat nyari topik, soalnya aku emang susah nyari topik. Jadi ya sebisanya aku nyari di internet soal topik, dan itu tuh gak tahu kenapa ada kesenangan sendiri kalau teman kita tuh ketawa gara-gara kita. Bener sih. Kayak bahagia Kita tuh nggak apa-apa jadi badut, yang penting teman kita ketawa gara-gara kita sendiri gitu. Terus kalau misalnya mau ngobrol sama siapa gitu kadang emang takut, jadi aku ngurungin niat aja buat kalau mau ngobrol sama siapa ya udahlah lain kali aja. Tapi aku harus berusaha buat aku bisa deket sama siapa. Kayaknya aku dari pertama kali ketemu kamu orangnya bener-bener asik. Kamu juga K-popers kan waktu itu, aku K-popers juga, jadi pengen bener-bener deket sama yang namanya K-popers Sefrekuensi gitu. Nah itu aja sih. Kalau buat misalnya tugas ya bakal diperbaiki insya Allah. Makasih. Ya. Terus ke media awalnya Medita gitu. Media juga awalnya emang kelihatannya serem gitu ya, apalagi pindahan kelas IPA kan. Kayak aku mikirnya kayak ini orang pasti pinter banget gitu. Tapi serius nih sampai sekarang pinter banget. Pasti orangnya pinter banget kalau ke depan suka mau gitu. Terus ini itu mau kadang insecure. iya bener kayak aku mikir kalau aku tuh harus ngebalap Ngebalakin aku. Tapi aku emang ngerasa agak gak mampu sih. Awalnya juga aku rajin belajar tuh gara-gara gengsi. Pasti teman-teman SMA tuh jauh lebih pintar. Tapi aku mikir lagi kalau mending belajar buat senang-senang aja, jadi kita nggak akan stres, nggak akan apapun. Dan salah satu aku bikin rajin sesuatu gara-gara media, asli kayak aku tuh pengen jadi media gitu. Kalau ke depan mau, kalau ini itu mau, tugas selalu dikerjain. Itu tuh pasti guru-guru tuh jadi seneng sama murid-murid yang kayak begitu. Dan aku tuh pengen banget. Kalau sisi negatif media sih sejauh ini gak ada ya. Tapi aku tuh pengen banget bisa bersosialisasi cepet kayak media. Bahkan media ngedeketin orang pendiam jadi lebih sering ngomong tuh kayak gampang banget. Padahal aku tahu itu tuh gak mudah gitu. Jadi kayak tutor suku
Oh, mulai dari poin awal aku rajin belajar kira-kira kayak kamu. Sebenarnya aku dulu enggak sih, aku dulu malas banget. Sama kayak aku. Tapi kalian sendiri tahu lah apa yang buat aku rajin gitu. Ya. Nah, intinya kita itu harus apa ya? Harus lihat orang lain dulu. Kalau misalkannya ada sisi positifnya, kita jadiin motivasi. Tapi bukan cuma jadi dari orang lain juga, gitu, dari diri kita sendiri. Harus ada kemauan. Jadi kayak, aku tuh gini nih, aku pengen ningkatin diri aku dong, gimana ya caranya? Nah di situ tuh kita tuh pasti bakalan banget yang namanya berusaha sebisa mungkin supaya bisa jadi diri yang kita mau. Nah itu aku dulu kayak gitu, dan alhamdulillah meskipun sekarang masih aku masih merasa tujuan aku belum tercapai, dan aku belum merasa aku sepintar itu gitu, masih kayak lihat orang tuh kayak kurang. Kadang kan nilai aku juga anjlok di kelas, kayak itu langsung bakalan jadi kekecewaan terbesar. Itu negatifnya kalau kamu mau jadi aku. Itu bakalan jadi sisi-sisi terkelam yang pernah kamu alami itu. Jadi kalau misalkannya kamu mau berusaha nih supaya bisa jadi kayak aku, boleh, asalkan kamu jangan terlalu berambil ekspektasi. Jadi kan aku suka berharap supaya nilai aku gede, dan kalau nilai aku nggak sesuai harapan itu bakalan bikin aku sakit banget, bahkan sampai ngelupain ini sedih yang berkelanjutan. Itu tuh gak baik banget sih, yang gak baik dari aku. Semoga kamu nggak ngalamin sisi itu gitu. Semangat. Makasih. Ini sebuah tutor dari satu Suhu. Ya. Terus ke Lia, pas pertama kali lihat Lia tuh mukanya tuh familiar tapi enggak gitu. Jadi kayak Jadi kayak pernah lihat tapi pernah di lihat mana? tapi enggak. Terus Lia juga awalnya tuh benar-benar pendiam dan kayaknya tipe-tipe orang yang susah buat dideketin gitu. Apalagi pas Lia agak temenan sama itu, jadi ngerasa jauh banget gitu, kayak gimana sih cara kenalnya gitu. Apalagi aku ke orang yang deket kayaknya gitu, sama juga susah apalagi ke Lia gitu. Terus Lia juga gimana ya, apa sih, mukanya tuh kayak serem gitu, jadi kayak lebih takut buat ngedeketin gitu. Kadang mau akrab juga kayak susah gitu, soalnya kadang Lia tuh mainnya kalau sama ini aja, sama itu aja, jadi kayak lebih susah kayaknya gitu buat nerima orang baru. Tapi kalau sekarang lihat Lia tuh bener-bener beda 380 derajat. 180 derajat ya. 360 pokoknya kayak tapi seneng sih bisa lihat Lia kayak sekarang lebih beda gitu sama yang dulu. Pokoknya itu salah satu pencapaian dia gitu, bisa jadi yang kayak gini. Dan itu bagus banget sih. Menurut kamu salah nggak opini? Nggak sih, nggak salah, benar bisa benar. Udah gitu doang, benar. Kalau sisi negatif dari Lia kata kamu apa? Lebih susah buat apa sih, menerima orang gitu loh. Maksudnya tuh kalau Lebih susah buat lupain orang gak sih? ya sudah kayak susah buat nyari temen yang benar-benar baik sama enggak, padahal tuh cover orang yang dia deketin itu tuh benar-benar kelihatannya enggak baik, tapi dia kayak gimana ya, nggak bisa lihat gitu sisi buruk dari itu tuh. Dia pasti mikirnya gini, asalkan gue punya temen. Nah, iya benar. Gak apa-apa di luar jahat juga asalkan punya teman. Asal ada yang nemenin gitu. Iya benar, udah gitu udah benar. Iya. Udah sih semuanya benar. Saran kamu gimana dong biar yang gak kayak asalkan punya teman gitu? Sebenarnya mindset itu tuh bagus sih, kayak kita tuh harus punya temen lah, at least satu gitu. Yang penting tuh ada teman buat curhat, teman buat kalau jalan-jalan kemana-mana bisa diajak, buat apapun lah pokoknya. Tapi kita juga selain harus dapat teman, kita juga harus bisa milih teman gitu. Apakah itu orang kayaknya baik atau bahkan malah jadi pembawa buruk gitu. Jadi kita harus bisa milih kedua orang itu. Walaupun emang mungkin susah gitu ya nyarinya karena nggak kelihatan orang tuh
Dari sisi muka kadang baik di belakangnya. Iya, Tahu lah ya. tahu lah ya. Nah, saran apa sih Ria? Pintar-pintar cari teman aja sekarang gitu. Soalnya Apalagi akhir sekolah gitu, bentar lagi lulus, terus kayak teman yang nyata tuh di SMA gitu. Nggak harus Yang banyak jadi tuh. bakalan kamu kenal itu masa-masa SMA. Nggak harus banyak-banyak satu tapi benar-benar berarti gitu. Siap. Kasih sarannya. Ya, semoga ini ya, semoga diterapin. Kayak Sekarang tinggal home pipah deh. Biar Pak, ini hasil pandangan aku ke sahabat teh kayak gimana ya, kamu teh pendiam orang teh. Nah kalau aku teh mau ngedeketin kamu teh kayak gimana ya, kayak gitu buat ngedeketin teh asa gimana gitu. Nah pandangan aku negatif mah nggak ada sih. aduh. Terharu. Nggak ada sumpah. jadi dia baik Baik banget. banget. positif vibes banget buat Soalnya ada pinter. Amin. pintar berbahasa. Ya, bener. Kalau negatifnya nggak ada sih. Makasih. Kalau aku paling Sama. kalau kamu ke Salma ya. Salma orang teh mana? Asik. Jangan sama lo ya, jangan sama lo ya. Penyayang. Suka kalau diam-diam tuh suka ngerangkul gitu. Nah, terus kalau Dia physical touch banget ya sih. Jadi kayaknya kalau misalnya lagi orang yang diam gitu suka disentuh-sentuhin Nah, tak gitu. Suka touch banget. Nah, terus kalau negatifnya tuh ya. Asa gak ada dah. Serius nih? Gak ada. Gak ada, bener gak ada. Udah sih kalau Sekarang main. Mei. Lia kayaknya paling dikit deh kalau misalnya masalah. Bener. Karena dia emang baru ngomong sama kenal kita. banget Iya, gitu. baru kenal banget sama kita. Nah, kalau sama Mei dia positifnya pinter, kamu teh suka insecure gitu teh aku tehnya. Suka insecure. Terus kamu teh kumanya cantik. Nah, terus kamu teh aku tuh suka insecure gitu kalau kamu teh ke depan gitu pinter, suka pengen gitu jadi kayak media gitu, sepintar media gitu. Nah kalau sisi negatifnya Mei teh suka nggak bisa gitu, Gak bisa banget nerima tugas. iya tapi meja menyuruh untuk ada tugas gitu. Saran dari aku nggak boleh gitu lagi ya. Kalau buat itu berat sih jawabnya. Berat. Udah sih segitu. Jadi gini ya klarifikasinya. Buat yang kamu insecure ke aku, itu kayaknya enggak cocok kamu insecure ke aku. Karena kamu lebih cantik dari aku. Kamu tuh blasteran banget ya. Kayak orang Arab gitu. Bibir kamu lucu banget. Ngapung. Kayak ngapung hidung. Terus Terus kayak apa ya? Ini dari sahabat dari dia juga kayaknya ngeisin aku gara-gara ini ya. ya cowok soalnya sekali. kamu pintar gitu, aku kan aku bodoh. Enggak gitu. Manusia enggak ada yang bodoh ya. Tidak cerdas lah. Ya. Jadi bentar. Wait dulu ya guys. Nah, jadi apa ya? Untuk masalah soal apa kayak kamu tadi bilang aku pintar lah, aku apalah, kayak yang tadi aku bilang, itu kan ada usahanya. Kalau kamu insecure ke aku gara-gara itu, pasti kamu pengen dong jadi aku. Iya, Berarti kamu harus belajar lagi. berusaha, harus belajar lagi supaya kamu bisa kayak aku. Aku gak pernah sugan takut si Eta belajar mau nyaingin orang gitu. Aku gak pernah takut kayak gitu sih, kayak aku bahkan pengen gitu punya teman buat belajar bareng gitu. Jadi kan seru gitu, asik nih punya banyak teman belajar, punya banyak teman yang buat ditanya di ini di itu. Kalau kita gak ngerti kan pasti kita saling menanyakan gitu, simbiosis mutualisme gitu. Jadi aku juga sebenarnya pengennya kita tuh sama-sama belajar gitu. Aku juga nggak pengen mencolok sendirian di kelas itu, karena jujur beban aku kan mencolok di kelas, pasti yang apa-apa tuh ke aku. Iya. Bener, jadi kan kayak
lebih ke beban, bukan maksudnya gak mau ditanya atau apa ya, kayak apa ya, Kalau terus-terus sama dia capek. nah emang gitu berbagi ilmu itu bagus, tapi lebih baik kayak sama-sama lah ya gitu belajarnya, misal mau les juga sama aku jadi kita bukan les sih, kayak belajar bareng gitu. Sampai paham lah ya. Kalau buat masalah tugas Gak bisa banget loh. MTK itu pelatih cuy, jadi kayak kalau kamu dapat materi tapi kamu nggak nyoba itu, kamu nggak ngelatih materi itu dan kamu nggak ngebuktiin itu apakah kamu bisa atau enggak, kamu nggak akan bisa. Kuncinya itu dari awal kita harus merhatiin, fokus. Tapi udah fokus. Cuma pikiran tuh suka kemana-mana gitu. Kita tuh harus pinter nyendaliin pikiran kita. Kalau kita fokus tuh pasti kita tuh gak akan ngerasa ngantuk, ngerasa bosen. Pasti kalau kita ngerti tuh jadi seru gitu loh pelajaran itu. MTK itu dibawa enjoy aja sih. Kalau kita ngerti itu tuh pasti ngerjainnya juga pasti bakalan senang, bakalan suka. Yes, ada MTK nih gitu. Aku mau ngelatih nih sejauh mana aku bisa. Itu bakalan kayak gitu, dan kita tuh bakalan senang banget kalau kita bisa, kalau kita dapat nilai gede di mata pelajaran yang sebelumnya kita lemah. Iya. Pasti benar seneng sih. Ya sama. Jadi kayak gimana? Pandangan Salma ke aku tuh gimana sih? Kalau pertama ya emang kelihatannya dari pas pertama aku ikut ke bangku kamu atau buat duduk ke bangku kamu emang pendiam banget, jadi aku ngurungin niat buat kayak kenalan gitu, tahu nama kamu, aku tahu nama kamu dari Mirna aja, dia tuh Salma katanya, terus emang orangnya pendiam banget, terus kayak gitu tuh. Sama juga sisi positifnya kamu tuh kamu pinter bahasa Inggris gitu. Kapan buka les? Aku pengen pinter bahasa Inggris karena aku tahu bahasa Inggris tuh bakal ngaruh banget kalau misalnya di dunia kerja atau misalnya mau keluar negeri atau kayak gimana gitu. Terus kalau misalnya sisi negatif dari kamu sih, kalau misalnya aku lagi cerita nih ya, lagi berdua cerita, kamu fokus ke HP jadi aku kayak nggak didengerin gitu. Terus kalau aku lagi cerita, kamunya sambil main HP, jadi aku di hati aku tuh selalu ngeluarin kayak gini, dia dengerin gak ya cerita aku? Kalau misalnya gak dengerin, ya udah deh jangan diceritain aja, biarin aja aku yang tahu sendiri gitu. Udah sih gitu. Menurut aku kalau tentang aku pintar bahasa Inggris sih, aku gak bisa ngaku ya, soalnya yang ngakuin itu orang lain, gak mungkin aku. Tapi makasih banget kamu bilang aku pintar bahasa Inggris tuh salah satu hal yang jarang gitu. Soalnya aku emang jarang banget buat ngedenger gitu dari orang kalau kamu pintar banget sih bahasa Inggrisnya, kamu gitu. Pokoknya ini salah satu hal yang jarang aku dengar gitu, siapa bisa bahasa Inggris ini itu. Tapi makasih banyak karena kayak terharu aja gitu. Tapi kalau misal pengen tahu gimana cara aku pintar tuh sebenarnya cuma satu, banyak baca. Literasi itu kayak kunci dari semuanya gak sih? Kalau nggak baca apa? Kalau nggak baca, aku biasanya dengerin video film gitu tapi tanpa subtitle gitu. Jadi film bahasa Inggris kita ngertinya dari gerakan tangan sama ekspresi mereka. Ya. Pasti nyambung gitu sama itunya, walaupun mungkin ada beberapa kata yang aneh atau gak familiar, kita tuh bisa searching, dan minimal lah ada satu kata yang kita pelajari tiap harinya. Banyak juga kok di channel YouTube gitu kan yang ngajarin kita matematika tentang Inggris, tentang Inggris dan gampang dimengerti gitu. Itu banyak banget sih kalau misal kamu kepikiran pengen bisa bahasa Inggris juga gitu. Tapi kalau buka les nanti ya kalau ada lulus. Amin. Jadi aku mau jadi murid pertama les bahasa Inggris Alfa deh. Untuk sisi negatif tadi, kalau aku agak emang nggak ngerasa atau emang nggak ngeh aja gitu. Tapi maaf ya gitu, kalau emang sering fokus gitu, terus yang lain nggak kelihat atau gimana. Kayak yang aku ngomongin ke media siapa sih? Ya Aku biasa main HP tuh, aku tuh pengen nyari topik setelah Salma berhenti ngomong gitu. Jadi aku emang denger sih, itu bisa dengar, jadi kayak bisa dengar tapi waktu sekolah apa gitu, aku tuh pasti masih bisa denger. Dan jadi aku tuh selalu nyari topik
ada topik buat ketika sama selesai ngomong tuh aku harus ngomong apa sih gitu. Pertama tuh kayak pasti aku ngerespon apa yang sama omongin, dan setelah itu aku ngasih topik yang aku baru dapet tadi, dan itu kayak salah satu fungsinya lah gitu. Jadi aku bukan nggak acuh gitu, tapi emang caranya begitu sih biar suka deket sama orang tuh dari sana. Aku kadang sama teman SMP sampai sekarang tuh nggak pernah berhenti ngechat gitu kan, nggak pernah satu hari nggak ngechat, itu pasti tiap hari suka. Dan kita tuh suka bertukar topik gitu loh, topik apa aja yang kita temuin di Instagram, Twitter, YouTube, pokoknya sharing lah gitu. Kita ketawa bareng, terus kita kadang nangis bareng gitu. Makan, kadang suka makan bareng, jalan-jalan bareng. Itu salah satu contoh temen yang aku pengenin, dan aku juga pengen sama kayak temen aku yang itu. Jadi pengen lah gitu punya teman tuh nggak cuma satu doang, karena kayak nggak ada lagi gitu loh. Aku tuh pengen punya bisa sosialisasi sama yang kayak tadi Mei omongin. Kalau aku kurang sih, emang kurang, aku juga ngerasa gitu, soalnya dari SD bahkan sering susah buat kenal, tapi sekalinya kenal tuh itu lagi. Iya pasti. Udah sih gitu aja. Ya, mungkin karena aku terlalu oversharing ya kalau udah deket sama seseorang. Aku pengennya selalu didengerin, itu karena pengaruh sih dari misalnya keluarga aku yang gak pernah dengerin. Nggak pernah susah buat denger cerita. Jadi kayak bodo amat lah dia cerita apa-apa juga gitu. Makanya aku suka cerita ke temen aku mau lihat ekspresi dia dengerin Reaksi cerita gitu. aku, reaksi dia ngedenger cerita aku tuh kayak gimana ya. Ternyata ya dari semua orang yang aku cerita ke mereka gitu, nggak ada yang bener-bener ngertiin banget. Ada sih satu dua, cuman nggak semuanya gitu. Jadi aku ya udah deh, mendingan pendem sendiri aja gitu. Lia. Pandangan pas pertama lihat Lia, mungkin aku nggak terlalu sadar ada Lia di kelas. Karena ini sering ya kan. Jadi Badung tau gak Badung apa? Badung Bandung itu Sakti yang pramuka. ya. Terus pramuka Seman. Nah udah kayak gitu, aku mau deketin kamu sih pertamanya karena sorry ya, sorry. Kamu pernah patahin headset aku. Ya, aku gak mau bahas itu karena aku tahu kamu pasti malu banget kalau dibahas. Jadi ya, selama aku bisa benerin sendiri, jadi ya udahlah nggak usah dibahas lagi, kasihan gitu. Santai aja. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Udah dibahas sekarang nih, udah lega gitu. Jadi gak ada unek ke kamu. Udah sih doang. Jadi saran aku ke kamu sih apa sih? Kan jadi sekian dari kami. Maaf ya karena tadi ada gangguan penyimpanan HP-nya penuh, jadi nggak semuanya ketanya. Ya udah ya, nggak apa-apa, maafin. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.